البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullah fi muqaddimati usul tafsir, wa lihadza kana ahlul ilmi yaktubuna mithla hadhil ahadits. Karena itulah para ulama biasa menulis hadis-hadis yang semacam ini. Hadis-hadis yang apa itu? Walaupun boleh jadi sebagian sanadnya lemah, tetapi dia boleh diperkuat dengan jalur-jalur yang lain atau hadis yang lain. Wa yaqulun, mereka mengatakan innahu yasluhu lisyawahidi wal i'tibar. Dia itu layak untuk menjadi pendukung dan layak untuk dinilai. Dinilai, dicari apa? Dicari penguat, i'tibar. I'tibar adalah upaya untuk mencari jalur-jalur yang lain, untuk mencari penguat. Ma la yasluhu li ghairih, yang mana ini tidak layak dipakai oleh yang lain. Maksudnya adalah apa? Sebagian sanad tidak mungkin layak untuk dipakai. Misalkan apa? Sanad-sanad yang di dalamnya ada pendusta atau rawi yang syadidul ghaflah, yang kelalaiannya itu sangat berat. Baik, qala Ahmad qad aktubu haditsar rajula li a'tabirah. Imam Ahmad mengatakan terkadang saya menulis hadis seseorang untuk saya ambil sebagai, bukan pelajaran di sini ya, sebagai apa? Penguat, sebagai pendukung. Seperti apa? Riwayat Ibnu Lahiyah atau riwayat siapa lagi yang agak lemah tetapi tidak terlampau lemah dan seterusnya. Yang terkenal Ibnu Lahiyah dan yang terkenal yang lain misalkan apa? Nu'aim bin Hammad. Tayyib, wa masala dzalika bi Abdullah bin Lahiyah qadhi Misr. Dan beliau mencontohkan dengan Ibnu Lahiyah, hakim Mesir. Dia dijuluki sebagai apa? Abul Kharitah, bapak peta. Peta ya, yang Kharitah itu. Karena apa? Beliau suka untuk apa? Untuk lihat peta, kemudian dikalungkan di lehernya, kemudian beliau mulai berkelana untuk dakwah. Memang beliau adalah imam dalam riwayat, imam dalam sunnah. Beliau rajin berdakwah. Cuma kalau untuk hafalan sanad, memang ini orang tertentu yang mampu. Apalagi beliau sebagai hakim, tugasnya banyak, kasihan. Makanya banyak muhaddisun yang tidak mau jadi hakim, karena ini akan menggoncangkan sanad-sanad hafalan mereka, boleh jadi hafalan sanad mereka. Fa innahu kana min aktsarin nasi haditsa. Karena Ibnu Lahiyah termasuk orang yang paling banyak hadisnya. Ya, hafalan terhadap matan banyak. Untuk sanad kasihan, agak goncang. Wa min khiyarin nas, dia termasuk orang yang terbaik. Memang dia adalah hakim yang baik dan dari kalangan ahlus sunnah dan keras terhadap ahlul bidah dan rajin dakwah. Walakin bisa babih tiraqi kutubih waqa'a fi hadisihil mutaakhir ghalata. Akan tetapi dikarenakan terbakarnya kitab-kitab beliau, maka hadis-hadis beliau yang terakhir itu mengalami kekeliruan. Maksudnya hadis di sini apa? Yaitu kalau beliau meriwayatkan sekarang-sekarang maka banyak kekeliruannya. Tapi kalau dulu-dulu sebelum kitabnya terbakar, maka hadisnya itu boleh diterima. Karena apa? Karena beliau meriwayatkan dengan apa? Dengan bantuan murajaah kitab-kitabnya dan seterusnya. Ini menurut sebagian riwayat bahwasanya memang kitab beliau, maktabah beliau itu terbakar. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Syiar, juga disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Syarah Ilal At-Tirmidzi. Cuma apa kalau siapa namanya? Ibnu Ma'in, beliau mengingkari berita tersebut. Beliau mengatakan enggak, tidak betul itu bahwasanya maktabahnya terbakar. Tapi memang dia itu adalah hafalannya goncang. Memang wallahu alam, ana lupa tentang mana yang rajih tentang masalah ini. Kebanyakan ulama mengatakan memang kitab beliau terbakar. Makanya apa? Laith bin Sa'ad ketika mendengar itu, beliau mengirimkan apa? Bantuan yang sangat banyak. Hadiah banyak kepada apa? Ibnu Lahiyah untuk apa? Untuk mengganti kitab-kitabnya itu. Menulis lagi, atau mungkin sebagian sekretari yang menulis, dan ini adalah pekerjaan besar. Maktabah zaman dulu kalau terbakar menulis boleh jadi perlu apa? Bertahun-tahun. Kalau sekarang tinggal apa? Beli lagi cetakan. Lihat maktabah Ibnu Rushd atau maktabah Ar-Rushd, atau cari maktabah apa yang murah. Banyak kitab-kitab sekarang. Zaman dulu kasihan menulisnya berat. Taifasara yu'tabaru bidzalika wa yustashhad. Sehingga dikarenakan hadisnya mengalami kekeliruan, maka dia itu yu'tabar, yaitu
bukan lagi jadi hujjah, tetapi boleh untuk diambil sebagai penguat atau pendukung. Ya, hadits Ibnu Lahiyah itu tidak dibuang, tetapi apa? Boleh menjadi penguat. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa hadza Abdullah bin Lahiyah yaksuru anhul Imam Ahmad fil Musnad katsiran jiddan. Ibnu Lahiyah ini Imam Ahmad banyak sekali meriwayatkan hadis dari dia. Lakinna Abdullah ibn Lahiyah min man ulima annahu sami'a minhu qabla ihtariqi kutubihi kana hujjah. Akan tetapi Abdullah bin Lahiyah ini, barang siapa diketahui bahwasanya seorang rawi itu mendengar hadis itu dari beliau sebelum terbakarnya kitab-kitab beliau, maka ini adalah hujjah. Baik, ini yang dirajihkan juga oleh Imam Az-Zahabi. Riwayat Abadilah terhadap Abdullah bin Lahiyah itu diterima. Riwayat Ibnul Mubarak. Dan diantara adalah riwayat siapa itu? Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Dan juga beberapa ulama yang lain, Qutaibah bin Sa'id. Baik, tapi apa yang dirajihkan kalau tidak salah oleh Imam Ibnu Rajab, bahwasanya Ibnu Lahiyah itu dia itu apa itu? Sayyi'ul hifdz qabla ihtiraqi kutubihi wa ba'dah. Dia itu memang sayyi'ul hifdz, hafalannya memang jelek, baik ketika sebelum kitab-kitabnya terbakar ataupun setelah kitabnya terbakar. Dan ini pula yang dirajihkan oleh Syekhuna Yahya dan Syekh Muqbil juga. Jadi apa? Riwayat Ibnu Lahiyah ini perlu dicari penguat. Adapun yang dirajihkan Syekh Albani karena merajihkan berita bahwasanya bahwasanya riwayat Abadilah ini adalah kuat sebelum terbakarnya kitab-kitab tadi, maka apa? Maka beliau menghasankan atau bahkan mensahihkan hadis-hadis Ibnu Lahiyah dari jalur tadi. Baik. Kemudian waman ulima annahu ba'du kana mashkukan fi, dan barang siapa diketahui bahwasanya dia meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah setelah terbakarnya kitab-kitabnya, maka ini diragukan. Wa ghaira mausuqin bih, dan tidak dipercaya. Bukan orang tadi yang tidak dipercaya, tapi apa? Ibnu Lahiyahnya. Sehingga apa? Perlu dicari penguat. Li'annahu rahimahullah ikhtalafat haluhu ba'da ihtiraqi kutubih. Karena kondisi Ibnu Lahiyah itu berubah atau berbeza setelah terbakarnya kitab-kitab beliau itu. Hal ini mudzakkar dan muannats. Boleh ikhtalafa, boleh ikhtalafat. Wa idza syakakna hal huwa mimman sami'a minhu qablu au ba'du, dan kalau kita ragu apakah orang yang ini termasuk orang yang mendengar dari Ibnu Lahiyah sebelum terbakarnya kitabnya ataukah setelahnya, fa innana natawaqqafu fi, maka kita tawakuf, kita menahan diri untuk membuat keputusan. Biduni an nurajjih, kita tidak menguatkan salah satu, tetapi apa? Kita cari penguat. Kita tidak mengatakan hadisnya pasti sahih atau hadisnya pasti dhaif, tetapi apa? Kita cari penguat. Itu kata Ibnu Utsaimin. Adapun yang dirajihkan oleh Syekh Yahya dan beberapa ulama adalah apa? Secara mutlak riwayat Ibnu Lahiyah ini perlu dicari penguatnya karena dia itu lemah. Baik, lakin nalqis masani nurajjih annahu khata'. Tapi untuk jenis yang kedua kita pastikan, kita tetapkan bahwasanya itu adalah salah. Maksudnya sebenarnya bukan khata', tetapi apa? Tapi lemah. Riwayat Ibnu Lahiyah tidak selalu salah. Tapi apa? Kalau memang ada penguat, maka kita tahu riwayatnya benar. Kalau tidak ada penguat, maka apa? Maka kemungkinan besar adalah riwayat dia keliru karena tidak ada pendukung. Baik. Wa katsiran ma yaqtarinu huwa wal Laits bin Sa'ad. Wal Laits hujjatun sabtun imam. Dan seringkali riwayat Ibnu Lahiyah itu bergabung dengan riwayat Laits bin Sa'ad, ada penguat. Nah, Laits bin Sa'ad ini penguat yang sangat besar. Laits itu adalah hujjah dan beliau adalah sangat kokoh dan beliau adalah imam. Bahkan beliau berkali-kali diminta untuk jadi gubernur Mesir. Tapi beliau tidak mau. Kemudian Amirul Mukminin minta kepada Laits bin Sa'ad, kalau begitu siapa yang layak jadi gubernur Mesir? Maka Laits bin Sa'ad mengatakan si fulan, dia bagus. Akhirnya Akhirnya si fulan itu yang dijadikan sebagai sebagai gubernur. Dan orang-orang satu Mesir taat kepada Laits bin Sa'ad, tahu beliau ini adalah imam yang baik dan beliau bagus dalam pemikiran. Cuma beliau nggak mau jadi gubernur. Tapi bagus, yaitu ulama jangan dijadikan sebagai
pemerintah, karena boleh jadi nanti akan kesulitan ini dan itu, tapi sebagai penasehat itu yang lebih baik. Jadi ulama sebagai pembimbing, umarok sebagai pelaksana dari bimbingan tadi, itu cara yang betul. Karena tidak semua orang sekuat siapa? Sekuat para sahabat dan sekuat Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya. Dalam masalah ilmunya kuat sekaligus pelaksanaannya juga mantap. Tidak semua orang mampu itu. Bagusnya sebagai penasehat ulama itu, bukan sebagai pemerintah. Dan kisah Laits bin Sa'ad ini banyak sekali dan bagus, dan disebutkan bahkan dalam masalah fikih beliau lebih kuat daripada fikih Imam Malik. Cuma Allah menghendaki bahwasanya mazhab Imam Malik ini yang lebih terkenal. Adapun murid-murid Laits bin Sa'ad mereka banyak meninggal duluan. Meninggal atau barangkali tidak mempopulerkan kitab-kitab Laits bin Sa'ad dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan dalam biografi itu, Laits bin Sa'ad madhabnya itu lebih kuat daripada madhab Imam Malik. Karena hadis beliau lebih banyak daripada hadis Imam Malik. Hafalan beliau lebih banyak daripada hafalan Imam Malik. Hanya saja murid-murid beliau yang kalau dalam biografi disebutkan kurang itunya upaya untuk mempopulerkan madhab beliau, tidak seperti murid Imam Malik. Tapi mereka tidak bersaing, mereka semua bersahabat satu sama lain. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam.